Nah, kemu'alafan Deddy Corbuzier ini dimanfaatkan oleh klan Ba'alwi untuk melegitimasi dirinya bahwa mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi benar-benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa iman itu tak butuh algoritma dan kebenaran tak perlu dipromosikan lewat booth ataupun buzzer. Kebenaran tidak perlu di-endorse oleh artis, oleh YouTuber, oleh influencer. Karena kebenaran itu real, tidak butuh pengikut, tidak butuh minta dukungan. Nah, di era digital ini, adab sejati bukan lagi tunduk pada keturunan, tapi tunduk pada kebenaran yang bisa diuji secara ilmiah. Karena pada akhirnya apa? Sejarah tidak bisa dimanipulasi. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Saudara, ini ada buku bagus karya Kang Bahril Ulum, 7 Rumus Sukses Mahadasyat. Dalam buku ini dibahas bagaimana rumus sukses yang diawali dengan planning, perencanaan, atau dalam bahasa agamanya niat. Bagaimana niat kita usaha, bagaimana niat kita ibadah, bagaimana kita niat hidup di sini dikupas. Kemudian ada executing, bagaimana pelaksanaan dari niat itu. Di sini benar-benar sinergi. Ya, ada arahan secara logika, agama yang bisa diterima secara naluri bisnis, naluri hidup orang Indonesia. Saya rekomendasikan untuk para nadiyin, kepada bangsa Indonesia semuanya miliki buku ini. Di sini ada motivasi bagaimana menghormati waktu, time frame. Sehari orang bisa bekerja menghasilkan triliunan dolar, tapi uang triliunan dolar itu tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu sedetik pun. Kata orang Jawa, waktu itu kejam, bagai petara kala, diibaratkan wayang petara kala, semua dimakan. Ilaladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini pegangannya Kang Bahril Ulum, Al-Waha, memang Indonesia. Sedulur TV Al-Waha, Deddy Corbuzier, seorang publik figur, artis yang pernah menjadi magician juga, memiliki banyak talenta yang luar biasa, telah dimanfaatkan oleh kelompok klan Ba'alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengglorifikasi kelompoknya bahwa memang mereka betul-betul sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat hebat bagi saya. Saya melihatnya ini sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Upaya mereka untuk mengakui atau untuk memaksa publik agar tetap mengakui bahwa Habib-Habib itu sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka rela dan berani melakukan apa saja demi untuk menetapkan dirinya sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan publik-publik figur dari artis-artis ternama di negeri ini, Indonesia, sedulur TV Al-Waha, yaitu Kang Deddy Corbuzier. Kita tahu bahwa Deddy Corbuzier adalah seorang mu'alaf. Nah, kemu'alafan Deddy Corbuzier ini dimanfaatkan oleh klan Ba'alwi untuk melegitimasi dirinya bahwa mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi benar-benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat hebat, saya acungi jempol lah, karena mereka berani mengeluarkan, dan itu kita lihat pasti tidak bisa dipungkiri bahwa mereka mengeluarkan biaya besar. Bagaimana menghadirkan Mbah Umar bin Habib itu yang dari Yaman, kita tidak bisa membayangkan kan, pastilah tidak bisa tidak membayangkan bahwa
biaya untuk itu semuanya pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, sedulur TPLH. Nah, ketika terjadi podcast di channelnya Deddy Corbuzier, mereka itu kita lihat dari penyampaian yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, dia mengatakan bahwa kedatangan tamu, artinya kalau kalimat Deddy Corbuzier itu kita simpulkan bahwa mereka itu tidak diundang oleh Deddy Corbuzier, tetapi sengaja datang ke Deddy Corbuzier untuk menjalani atau mengikuti acaranya Deddy Corbuzier. Karena kita tahu channel podcastnya Deddy Corbuzier itu adalah Raja Podcast Indonesia, 25 juta subscriber, sedulur TPLH. Angka yang tidak bisa dipandang remeh, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka yang mengaku sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, ketika jam-jam pertama tayang itu terjadi lonjakan komentar yang sangat luar biasa. Ada sebuah channel dari channel Charlie Al-Jalani yang melakukan yang melakukan riset terhadap komentar yang terjadi di podcastnya Deddy Corbuzier, sedulur TPLH. Nah, ketika kita lihat dari hasil riset tersebut, ternyata mereka semuanya, channel-channel itu adalah channel-channel tuyul atau channel-channel robot yang sengaja dimainkan oleh satu kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan angka yang sebenarnya, di mana mereka ingin memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya melalui digital, melalui komentar-komentar di channelnya Bang Deddy Corbuzier, bahwa seolah-olah yang tidak mengakui Habib itu sebagai keturunan Nabi hanya sedikit porsinya, yang lebih banyak masih mendukung, padahal sejatinya kebalik. Yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak lagi mengakui Habib sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW justru lebih besar daripada mereka yang masih rela dijajah menjadi muhibin. Nah, bagaimana sedulur TPLH analisanya? Kita akan saksikan terlebih dahulu analisanya. Kita simak baik-baik bahwa ternyata Deddy Corbuzier itu telah dimanfaatkan. Kemu'alafan Deddy Corbuzier telah dimanfaatkan oleh Habib-Habib untuk melegitimasi kelompok mereka bahwa mereka benar-benar sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan mempublikasikan bahwa warga Indonesia, masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, padahal sejatinya sebaliknya 180 derajat, bahwa rakyat Indonesia sudah lebih banyak yang tidak lagi mau mengakui bahwa Habib itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedulur TPLH, kita simak ulasan dari Bang channel Charlie Al-Jalani ini. Kita akan membahas terkait video yang tanggal 20 Oktober lalu itu menampilkan dua sosok besar dari klan Ba'lawi, yaitu Habib Jindan dan Habib Umar bin Hafiz, yang melakukan safari dakwah ya ke Indonesia. Nah, di permukaan teman-teman ini nampak seperti dialog biasa, dialog yang ulama dengan host, ulama dengan public figure dan seterusnya. Tapi di balik layar terjadi sesuatu yang lebih jauh, lebih kompleks, saya katakan di sini. Dan dalam waktu 24 jam berlalu setelah video itu ditampilkan, kolom komentar YouTube itu sangat meledak. Dan lebih dari 40.000 akun menulis kalimat yang nyaris seragam terkait tentang diskusi di podcast Corbuzier bersama dengan Habib Jindan dan Habib Umar bin Hafiz. Ini sebenarnya terdengar indah, tapi apakah ini hasil sebuah kesadaran politik atau hasil desain sistematis dari kelompok digital yang ingin menciptakan kesan yang mendominasi di sosial media? Dan terkesan itu adalah acara yang sangat bagus
kemudian itu memancing publik untuk melihat dan mengomentari. Nah, untuk menjawab itu semua teman-teman, saya sudah melakukan survei dan riset di tanggal 20 Oktober yang lalu sampai dengan tanggal 26 Oktober. Berarti hitungan waktu adalah 6 hari. Ini datanya data per kemarin ya. Dan riset ini ilmiah berbasis metode social media listening dengan natural language processing atau NLP, di SML dengan NLP. Dan yang saya telusuri itu ada 41.000 komentar. Yang kita ambil sampelnya itu adalah 12.000 komentar sebagai sampel yang sudah kita verifikasi. Dengan margin errornya adalah 3,5%. Dari tingkat kepercayaan adalah 95% atau confidence levelnya adalah 95%. Kita akan simak sedikit tampilannya. Untuk slide-nya saya sudah siapkan. Yang pertama, bagaimana kita melacak secara jejak digital. Yang pertama, kita mengidentifikasi metadata video. Video yang beredar di tanggal 20 itu kita akan identifikasi metadata seperti apa. Kemudian kita olah. Yang kedua, data extraction ataupun komentar dan metadata akun. Ini sangat penting karena memang ini adalah sebuah sumber yang nanti kita bisa menilai siapa yang benar secara teologis ya. Fokusnya satu, bagaimana opini publik terbentuk secara digital. Kemudian yang ketiga, pra-pemrosesan NLP atau Natural Language Processing. Ini adalah bahasa natural yang kita gunakan dalam kita menganalisa komentar. Kita scraping komentar dari satu video tadi. Karena ini risetnya mudah dan itu hanya sumber primernya satu video. Jadi kita bisa men-scrape semuanya secara data. Kemudian ketiga, yang keempat, analisis sentimen dan framing. Bagaimana framing dibentuk, bagaimana sentimennya, positif, negatif, atau netral, dan seterusnya, yang mendominasi selama 6 hari berturut-turut. Kemarin terakhir saya cek itu 41.000. Nggak tahu sekarang berapa ya. Kemudian berikutnya adalah pola waktu dan lonjakan aktivitas. Ini yang penting. Kita bisa melihat pola apakah itu komentar yang natural, orang-orang melihat, orang-orang mendapatkan notifikasi, orang-orang mendapatkan informasi terkait podcast di berandanya netizen gitu ya. Kemudian melihat, kemudian mengomentari, atau ada sebuah pola yang dimobilisasi. Kemudian ini yang paling penting kita garis bawahi. Nah, yang paling penting berikutnya adalah mendeteksi bot dan buzzer. Karena ini yang rawan ketika kita akan melihat data ini adalah original atau bukan. Akunnya itu manusia atau akunnya itu adalah non manusia, artinya bisa bot, bisa buzzer ya. Kemudian setelah itu kita olah dan kita normalisasikan datanya. Dari metode NLP dan metode SML kita satukan, kemudian kita normalisasikan. Setelah itu baru kita bisa menganalisa pola mobilisasinya seperti apa. Kemudian ringkasan eksekutif yang di sini saya sampaikan, penelitian ini menganalisa 41.000 komentar publik pada video podcast Corbusier ya. Episode Habib Jindan membawakan pesan Habib Umar bin Hafiz tanggal 20 Oktober. Tujuan riset adalah menilai persepsi publik terhadap simbol Ba'alawi dan mengukur sejauh mana aktivitas organik, mobilisasi komentar, dan jejak para buzzer ini seperti apa polanya yang terbentuk ya di kanal dengan audiens mainstream. Melalui kombinasi natural language processing dan social media listening, riset ini menemukan, ini kita penting, kita menemukan data di sini teman-teman. 51% yang mengomentari sebanyak 41.000 itu adalah yang pro dengan Ba'alawi. Kita harus melihat faktanya, yang mengomentari situ adalah pro Ba'alawi. Kemudian yang mengkritik
ataupun menolak atau tidak mengakui ya, artinya kritik kultus lah terhadap nasab itu 35%. Kemudian yang 14% itu netral dan informatif. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah landasan kita bisa memproses bahwasanya oh ini loh ternyata dalam 6 hari 41.000 komentar itu terdiri dari 51% yang pro Ba'lawi, kemudian 35% yang menolak ataupun mengkritik kultus nasab, kemudian yang 14% itu netral. Kemudian metodologinya adalah data primer yang kita kumpulkan dari 41.000 itu menggunakan data primernya 1.200 komentar dengan sampling acak ya. 41.000 kita ambil 1.200 komentar secara acak. Nah, kemudian kita bisa menemukan di sini bahwasanya sampling proporsionalnya adalah like count, kemudian waktu posting dan panjangnya komentar. Kemudian analisis teks itu menggunakan model topic clustering. Kemudian sentiment scoring seperti apa? Di situ ada plus minus, di situ ada positif, negatif ataupun netral. Dan kemudian kategori analisisnya adalah yang pertama pro Ba'lawi, yaitu pembelaan, pujian, glorifikasi keturunan. Itu yang sudah kita petakan berdasarkan analisa ataupun video yang sudah kita kumpulkan dengan metode-metode yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, kontra Ba'lawi, yaitu siapapun mengkritik, mengklarifikasi ilmiah, pembelaan terhadap keiman ataupun riset nasab. Ini variabelnya banyak, karena ada juga yang tidak mendukung keiman, tapi mereka juga memberikan kritik terhadap nasab Ba'lawi. Kemudian ketiga, netral, spiritual umum, tidak membahas polemik. Jadi hanya melihat video, mengagumi dan mendengarkan secara keilmuan, tidak ada hubungan dengan polemik nasab dan bukan sebagai pegiat yang mengikuti polemik nasab selama ini. Jadi netral itu lebih umum ya, masyarakat umum yang melihat podcastnya Deddy Corbuzier bersama Habib Jindan dan Habib Umar. Kemudian distribusi persepsi publik ya, tadi di awal sudah sampaikan yang pro Ba'lawi itu 51% dengan jumlah estimasi itu 20.910 komentar. Dengan karakteristik umumnya komentar yang menonjolkan adab, kemudian kesucian, keturunan dan cinta Rasul. Kemudian yang kedua adalah kontra dengan Ba'lawi. Itu 35% dengan distribusi datanya adalah 14.350. Ini karakteristiknya adalah mengkritik pada kultus nasab, seruan verifikasi ilmiah dan pembelaan terhadap keimat. Jadi menuntut untuk Ba'lawi ini membuktikan bahwa nasab mereka tersambung atau tidak. Jadi ini variabelnya banyak, tidak hanya yang mendukung tesis keimat, tapi masyarakat yang umum yang mengkritik terhadap nasab Ba'lawi. Tidak serta-merta mereka ini juga mendukung keimat. Kemudian netral itu 14%, ada 5.740 komentar, yaitu merefleksikan pribadi sebagai kajian saja. Kemudian ungkapan doa atau respon terhadap pesan ketenangan batin itu kan banyak. Teman-teman bisa scroll di kolom komentar, itu banyak terkait tentang ungkapan doa, respon terhadap pesan, kemudian adem hatinya, batinnya tenang, dan seterusnya. Artinya mereka yang netral ini cukup religius untuk mengikuti podcast itu. Nah, kemudian ini paling penting, pola aktivitas dan keaslian akun. Ini yang kita selalu analisa setiap kali kita meriset terkait polemik nasab Ba'lawi di seluruh platform sosial media. Ini penting, karena kita akan melihat seberapa jauh komentar itu organik dan seberapa jauh komentar itu adalah settingan ataupun mobilisasi. Yang pertama itulah 66% dari 41.000 akun itu adalah organik. Jadi lebih besar organiknya 66%.
Kenapa saya katakan besar? Pola waktu acak, ya. Itu kan kalau natural ataupun organik itu kan nggak tentu waktu. Dia mungkin mau melihat hari ini separuh, kemudian sisanya nanti malam lihat lagi, kemudian dikomenin, dan mungkin ada yang menunda nonton ya, nanti malam pulang kerja kemudian berkomentar dan seterusnya gitu kan. Nah, itu adalah sebuah akun yang organik yang nantinya itu menjadi pokok di dalam kita menganalisa. Kemudian 9% itu akun buzzer semi otomatis. Nah, pola teksnya repetitif, misalkan cinta Rasul, jangan hina habaib, yaitu ciri khas buzzer ataupun bot yang mendukung Baklawi. Kemudian 12% itu akun komunitas yang termobilisasi, itu terindikasi 12%. Nah, komentar itu identik muncul dalam 5-10 menit pertama. Jadi lonjakan di 1 jam pertama sangat besar. Seolah-olah dugaannya indikasi ada mobilisasi komentar. Ya, ini polanya biasanya ada mungkin sebuah grup WA atau Telegram memberikan pesan, nanti malam ada acara podcast, kemudian tolong komentar dan seterusnya, kemudian disebar oleh komunitasnya. Karena kita tidak bisa memverifikasi platform yang tertutup seperti WhatsApp dan Telegram. Ya, kita hanya mengakses kepada platform yang terbuka. Kemudian 8%-nya itu bot otomatis, itu pakai AI. Itu nama akunnya generik dan waktu komentarnya simultan. Dia biasanya memberikan timing waktu. Ada video yang berkomentar, ada video launching di YouTube, dia akan setting waktunya secara kontinu, rutin setiap hari. Kemudian yang terakhir 5%. Itu dormant atau reactivate akun yang selama ini nggak pernah aktif tiba-tiba aktif. Ya, yang tidak aktif sebelumnya tiba-tiba aktif pada hari tayang. Nah, kesimpulannya total akun non-organik, buzzer, bot, mobilisasi itulah 29% dari seluruh total komentar yang ada. Berarti artinya itu adalah sebesar 29% dari seluruh komentar yang sudah terverifikasi per hari kemarin ya. Kemudian pola mobilisasi komentar. Nah, ini yang selalu kita analisis terkait hal ini. Puncak komentar pro Baklawi terjadi 1 jam setelah tayang perdana dengan 500 komentar identik per 3 menit. Ini kita hitung. Jadi polanya, metodenya kita hitung secara otomatis, kemudian kita hitung secara manual, dan kita hasilkan data. Ada 500 komentar identik per 3 menit. Kemudian narasi berulang seperti Masya Allah Habib Umar menyejukkan, jangan dengarkan fitnah tentang habaib, itu diulang dan diulang terus. Ya, cinta Rasul ya cinta Juriyah, jangan hina pewaris Nabi dan seterusnya. Komentar-komentar itu yang selalu mendominasi dan selalu berulang per 3 menit, entah per 5 menit. Tapi kita deteksi sini adalah di 1 jam pertama per 3 menit. Kemudian 67% komentar yang pro muncul itu sebelum 1000 views pertama. Jadi dalam komentar misalkan dalam 1000 views ya, 1000 views 67%-nya itu justru muncul di awal. Jadi siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan 1000 views. Dan indikasi mobilisasinya adalah praviral. Jadi mereka ingin mendongkrak ataupun mendominasi terlebih dahulu sebelum video banyak dilihat oleh publik. Kemudian komentar justru meningkat setelah 24 jam, berarti 1 hari setelahnya itu meningkat, menandakan respon alami dari penonton ilmiah. Jadi di 67% dalam 1 hari itu adalah pola mobilisasi. Nah, di hari kedua, 24 jam yang kedua, setelah 24 jam pertama terlewati, baru itu terlihat polanya menandakan respon alami dari penonton yang ilmiah. Kemudian campaign ataupun apa sih sebenarnya bisa kita analisa di dalam
video tersebut gitu ya. Yang pertama adalah ruang komentar berubah menjadi arena kampanye religius. Terangkan adalah bukan dialog spiritual. Indikasi kuat bahwa sebagian narasi adat di atas ilmu dipakai sebagai tameng digital untuk menekan kritik ilmiah terhadap nasab Ba'alawi. Jadi sekarang Ba'alawi ini merambah ke dunia sosial media untuk nih yang paling teman-teman harus pahami, untuk meredam gejolak terkait tuntutan ilmiah terhadap nasab Ba'alawi supaya tidak mau dikritik dan menekan kritik ilmiah, sehingga kampanye atau kampanyenya adalah mereka menggunakan sosial media dan mereka menggunakan podcast ataupun menggunakan YouTuber, influencer yang memang mempunyai pengaruh besar, seperti podcastnya Bang Deddy ini kan sampai 25 juta views, 25 juta subscriber ya. Itu sangat mempengaruhi publik. Jadi strategi mereka adalah menguasai untuk menggiring opini. Kalau perkara podcastnya dimanapun itu tidak masalah ya. Kita tidak mengomentari atau tidak mengkritik channelnya, bukan. Tapi adalah pola yang dilakukan atau pola kampanye yang mereka lakukan di sosial media. Ini yang kita kritisi. Kemudian yang kedua, emosi religius dimobilisasi secara strategis. Yang pertama, untuk menciptakan kesan dominasi mayoritas. Jadi kenapa di 1 jam pertama lonjakan sangat tinggi? Karena ingin mendominasi terlebih dahulu. 1000 views di 1 jam pertama itu luar biasa loh. Coba YouTuber mana yang bisa sampai 1000 views dalam 1 jam pertama? Artinya ini mendongkrak. Oh, ini berarti serentak masyarakat Indonesia menonton. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Itu organik ataupun rekayasa. Padahal 35% penonton menunjukkan sikap kritis dan rasional. Bayangkan 35% itu kritis loh. Itu angka yang bukan kecil. Angka yang bukan kecil teman-teman. Jadi angka yang sangat signifikan. Kalau memang mendominasi mayoritas, harusnya kritiknya minimal di bawah 10%. Kalau sudah 30%, hampir mendekati setengahnya. Kemudian komentar organik pro Ba'alawi yang benar-benar tulus justru menonjol dalam bentuk refleksi pribadi, bukan doktrin. Saya tenang dengan beliau bicara lembut dan sebagainya, memuji ya dengan pujian-pujian lah terhadap Robi Umar. Nah, pola komentar buzzer dapat dikenali dari struktur linguistik statis. Makanya kenapa saya menggunakan NLP, Natural Language Processing. Kenapa? Ya karena bisa melihat, mendata, menganalisa secara linguistik strukturnya seperti apa. Yang pertama, kalimat tanpa konteks video. Kemudian pengulangan frase, jangan hina habaib, seolah-olah itu menitipkan sebuah pesan. Dan muncul bersamaan ataupun batch slimming. Artinya itu pola yang bisa kita pelajari. Maka kemarin di podcast waktu itu bicara dengan Dr. Sugeng, Kiai Imat, Bagus Kogi, dan saya di situ juga menyampaikan bahwasanya Kiai Imat sudah memahami algoritma terkait literatur keilmuan yang yang membatalkan Ba'alawi, dan Kiai Imat itu sudah mengetahui algoritma daripada apa nih celahnya untuk Ba'alawi untuk untuk membela ataupun mereka untuk menafikan nasabnya menafikan tesis Kiai Imat gitu ya. Jadi Kiai Imat sudah mengetahui itunya, polanya ataupun algoritmanya. Justru saya juga sudah paham algoritmanya Pak Ba'alawi di sosial media, baik bot, buzzer, organik dan seterusnya, itu paham. Sehingga kenapa saya lebih cenderung meriset di sosial media, karena ini dampaknya apa yang mereka kontenkan, apa yang mereka narasikan di sosial media itu berdampak di publik, itu berdampak di sosial media. Apakah itu rekayasa, apakah itu organik, kalau rekayasa bagaimana, kalau organik bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian distribusi akhir setelah kita normalisasikan ke total komentar. Ya, pro Ba'alawi itu 12.150 yang organik,
Kemudian yang mobilisasi itu 8.760, itu hampir setengahnya loh dari yang organik. Bayangkan 8.760 komentar per akun yang mobilisasi baik buzzer dan bot. Kemudian total akhirnya adalah 20.910. Kemudian yang kontra Ba'alawi itu 11.920 yang organik. Nah, yang 2.430 itu yang mobilisasi baik bot ataupun buzzer. Totalnya 14.350. Kemudian yang netral itu 4.930 itu organik. Kemudian 810 mobilisasi dan buzzer ataupun bot. Ada juga ya yang netral seperti itu. Kemudian 5.740 total akhirnya. Sehingga ini distribusi akhir setelah normalisasi ke total komentar sebanyak 41.000 komentar. Nah, kesimpulan akhir ini yang penting teman-teman. Bagaimana 51% yang pro Ba'alawi dipecah berapa yang organik dan berapa yang mobilisasi. Ternyata yang pro Ba'alawi proporsi totalnya adalah 51%, itu yang organik hanya 29%. Proporsi buzzer bootnya 22%. Sehingga kalau kita lawan sama-sama organik, ya yang dukung pro Ba'alawi itu hanya 29%. 41 komentar, 41.000 komentar ya 29% yang organik. 22%-nya mobilisasi buzzer dan bot. Nah, catatan pola yang saya sampaikan di sini adalah ada indikasi koordinasi komentar awal di jam-jam yang awal pertama yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian yang pro Kiai Ima ataupun yang kontra dengan Ba'alawi itu proporsinya adalah 35%. Organiknya itu sama, 29% yang organik. Jadi sebenarnya 41.000 komentar itu sama-sama organik, itu sama-sama. Yang pro Kiai Ima 29%, yang pro Ba'alawi juga 29%. Jadi publik terbelah. Sesuai dengan riset yang saya sampaikan di beberapa pekan lalu, bahwasanya publik itu terbelah menjadi dua. 48% yang pro Ba'alawi dan 40% yang pro Kiai Ima. 14% yang netral. Ya, jadi ini signifikan dengan apa yang saya sampaikan, namun proporsional di sini seolah-olah lebih banyak Ba'alawinya, padahal separohnya dari 51% itulah yang mobilisasi. Kemudian untuk yang buzzer ataupun bootnya pro Kiai Ima ataupun kontra Ba'alawi itu hanya 6%, di bawah 10%. Dan itu buzzer kecil dan spontan saja. Polanya apa? Ya umumnya muncul alami pasca viral, diskusi ilmiah. Bukan di awal, dia setelah mungkin dari keduanya, hari ketiganya, hari keempatnya dan seterusnya. Bukan di awal. Kalau di awal 67%-nya loh. 1 jam pertama itu adalah yang didominasi oleh akun-akun yang dimobilisasi. Nah, kita bicara netral. Hanya 14%, 12%-nya organik, 2%-nya auto reply religius. Itu wajar lah orang mau auto reply dan seterusnya. Tidak ada hubungannya langsung dengan isu NASA. Jadi itu mayoritas orang netral yang tidak tahu apa-apa, hanya mengikuti kajian saja. Dan inilah fakta, teman-teman. Kalau kita bicara NASA Ba'alawi ini, ya tadi fenomenanya adalah mereka menguasai sosial media untuk membranding, ya untuk membuat mereka ya seolah-olah wow, seolah-olah itu dominan, padahal faktanya kita bisa riset. Nah, kesimpulan dari riset ini jelas ya, hanya 29% loh komentar pro Ba'alawi yang benar-benar organik dari 41.000 komentar yang sudah terdeteksi per kemarin, nggak tahu yang sekarang. Nah, selebihnya adalah hasil orkestrasi digital, mobilisasi. Dan mayoritas publik ini mulai kritis terhadap kultus nasab tanpa bukti ilmiah. Nah, tapi pesan terpenting ada yang saya sampaikan di sini bukan soal angka, bukan soal presentasi, melainkan soal kesadaran baru. Ya, demikian dari saya penjelasannya. Semoga teman-teman bisa tersadarkan dan tercerahkan, dan ini sebagai literasi baru, informasi baru, dan silakan yang mempunyai
bisa tandingan, silahkan dikomparasi dengan apa yang saya sampaikan dan bisa direvisi kalau memang saya ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur TV Allah, itu tadi adalah analisa dari Bang Cherly Al-Jelani yang memberikan ulasan begitu lengkap, tajam, bahkan membuka mata kita bahwa mereka klan Ba'alawi itu berani dan mau melakukan apa saja untuk membuat orang lain itu yakin dan percaya bahwa mereka memang benar-benar sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan kita dipaksa untuk tetap mempercayai mereka. Sedulur TV Al-Baha, mudah-mudahan Deddy Corbuzier menyadari akan hal ini, bahwa kemu'alafan dia yang sudah sangat jelas, kita berhusnudon, pasti pemahaman tentang Islam itu masih sebatas sesuatu yang baru. Tentang Habib ini, keturunan Nabi Muhammad ini, beliau, Bang Deddy Corbuzier, tentu perlu diberi pemahaman yang sejatinya, yang sebenarnya. Namun demikian, yang datang terlebih dahulu adalah para Habib. Sehingga boleh dibilang bahwa Deddy Corbuzier telah termakan oleh upaya-upaya Ba'alwi, sehingga dia menjadi amnesia, lupa dengan sejarahnya. Mudah-mudahan hal itu bisa berubah ke depannya, sedulur TV Allah. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.